dengan Edwin Sujono Tunas Bakti. Saya akan membahas tentang kajian teori atau landasan teori atau kajian pustaka itu yang ada di bab 2 ya. Sebenarnya apa sih tugasnya tuh atau manfaatnya atau fungsinya teori di bab 2 itu ya. Jadi sebagai ulasan awal, kalau kita bicara teori di bab 2 itu berisi dari teori terkait dengan variabel yang kita teliti, juga jurnal-jurnal ya. Nah, atau penelitian ilmiah ya. Ya. Atau juga literatur ilmiah ya. Jadi ada jurnal, ada teori yang terkait dengan variabel yang diambil dari textbook ya. Di buku atau dari manapun. Jadi itu di bab 2 itu isinya itu. Ya. Jadi saya tegaskan bahwa itu adalah fondasi dari instrumen penelitian. Ya. Jadi instrumen penelitiannya. Instrumen penelitian itu apa? Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam perolehan data yang akan dianalisis. Ya. Jadi kalau kita mau menganalisis hasil data-data yang kita dapat, ya data-data yang di lapangan kita dapat itu bisa dari penyebaran angket, ya, bisa dari wawancara, ya. Angket kuesioner itu kan kuantitatif ya. Kalau wawancara ini saya tambahkan aja kuantitatif, ya ini kuantitatif. Juga wawancara kualitatif, ya. Juga penelaahan sumber-sumber itu di balai riset atau studi pustaka, ya. Semua ini perlu dianalisis data, ya. Jadi itu kan kita dapat data-datanya, nah itu dianalisis. Itulah yang disebut analisis data, ya. Nah, kemudian diolah, ya semacam gitu. Analisis data selalu digunakan dalam setiap penelitian, ya. Jadi analisis data itu selalu digunakan dalam setiap penelitian. Penelitian apapun pasti ada analisis data, pasti itu ada. Ya, kalau nggak ada analisis data itu nggak mungkin muncul hasil pembahasan di bab 4 ya. Itu kali 5 bab. Bentuk atau model analisis dituangkan di bab 3. Ya. Bentuk atau model analisis itu di bab 3 disimpannya. Jadi jelaskan analisis datanya kayak gimana, seperti apa itu di bab 3. Ya. Hasil dan pembahasan dari data yang dianalisis dituangkan di bab 4. Ya. Jadi setelah penyebaran data atau pencarian data didapat, ya disimpan di bab 4. Ya. Jadi bab 2, 3, dan 4 itu terkait juga dengan judul. Bab 1 juga gitu, itu yang suka saya sebut sebagai rangkaian penelitian ya. Itu ya, jadi penting bab 2 itu penting ya, karena itu akan menghasilkan instrumen penelitian atau alat ukur ya, atau alat menggali data gitu ya. Gitu. Ya, jadi itu. Ini saya beri contoh. Contoh merangkai penelitian, judul, rumusan masalah, teori utama, skema kerangka pemilikan, operasionalisasi variabel ini atau instrumen penelitian ini untuk kuantitatif ya, saya kasih contoh cuplikan aja, kan ada banyak ya, ini nggak mungkin saya angkat untuk berbagai metode ya, jadi saya angkat yang yang kuantitatif aja. Terus di sini ada teori utama ya. Teori utama apa maksudnya? Teori utama itu adalah teori yang kita pakai menjadi instrumen penelitian. Tapi ada teori-teori yang nggak utama ya, misalnya kayak ada berbagai teori ya, ada kan 1-2 teori atau satu yang kita jadikan teori utama ya. Judul, pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat. Ini judul ya. Berarti ada 2 variabel, kepemimpinan dan partisipasi. Ya, lokusnya di Desa Gunung Batu, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi ya. Itu daerah saya. Rumusan masalahnya apakah terdapat? Saya langsung ya, kalau dari judul itu terkait dengan rumusan masalah ya, rumusan masalah itu mengumpulkan apa yang di judul ya. Apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat? Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan? Ini macam-macam rumusan masalah, tapi yang pasti rumusan masalah terkait dengan judul ya, terkait dengan judul penelitian ya. Teori utama, nah ini saya pakai teori Petgul ya, Amirullah dan Widiono tahun 2004, halaman 256. Ini teori yang lama ya, sekarang mungkin ada banyak teori baru ya. Ini kan saya pustaka saya, jadi pustaka saya karena pakainya yang lalu, tapi sekarang jangan ikutin, harus yang baru juga. Kemudian di situ dikatakan bahwa ada 4 pola perilaku kepemimpinan, yaitu kepemimpinan direktif yang terdiri dari
otokratik, masyarakat sudah mengetahui. Nah, ini ya. Yang kedua, pemimpin suportif ya, dengan penjabarannya adalah pemimpin yang ramah, bla 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 ya. Kemudian pemimpin yang partisipasi, pemimpin yang selalu. Nah, yang keempat, pemimpin yang orientasi prestasi. Ya, ada 4. Nah, ini saya jadikan dimensi ya. Ini saya jadikan dimensi. Nah, teori ini saya bisa jadi dimensi dan indikator ya. Coba kita lihat ya. Partisipasi masyarakat. Nah, ini ada 3 dimensi juga. Nah, ini dari teori kita jadikan instrumen ya. Nah, kita lihat sini instrumennya ya. Nah, ini kerangka pikirnya. Ya, itu di mana kerangka pikir itu mengungkap apa dimensinya. Ini kuantitatif ya. Nah, kemudian ini hipotesisnya, ini baru hipotesis verbal ya. Nanti kan ada hipotesis statistik operasional. Nah, ini masuk ke operasionalisasi variabel ya. Nah, ada konsep variabel, ada operasionalisasi. Kalau konsep teori-teori yang di atas tadi konsep ya. Nah, kemudian masuk ke ini ya. Kita masuk ke variabel dimensi. Nah, ini instrumen kan ya. Variabelnya lah gaya kepemimpinan, dimensinya direktif suportif, udah di atas ya indikatornya ini. Nah, ini jadi indikator. Nah, itulah pentingnya teori. Jadi teori terkait dengan instrumen ya. Nah, ini partisipasi jadi instrumen juga ya. Nah, ini jadi angket. Nah, gitu. Ini jadi item-item angket. Tinggal dikasih skalanya berapa. Oke ya. Jadi saya ulang lagi. Teori terkait dengan instrumen penelitian ya. Jadi nggak sekedar teori itu tempelan doang. Enggak ya. Teori itu menjadi instrumen penelitian. Oke, gitu aja. Sukses ya. Semangat nyusunnya cepat beres. Ya. Salam buat keluarga.